Itu namanya jihadun. Kemarin kita sudah bahas bahayanya orang yang menisbahkan Allah betul-betul di atas itu bisa kafir. Karena sifat makhluk ada yang disebut jihadun, atas, bawah. Atas itu apa? Bintang. Bawah itu apa? Ikan paus, itu benar. Kanan itu apa? Arah. Kiri itu arah juga. Berat, kecil, hitam, putih, atas, bawah, warna, hitam, dan seterusnya. Itu semua sifat makhluk. Jadi manfaat Tuan surah menawar agar kita fokus. Jangan sedikit pun menisbahkan Allah kepada hal-hal yang bersifat makhluk. Hari ini ada yang berideologi, berkeyakinan bahwa Allah itu betul-betul di atas. Ini bahaya. Man kali pugah dalam Al-Quran benar. Itulah, maka tidak pantas kita seandainya ada orang bilang ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita bertanya, mazhab tidak pakai? Enggak usah. Mazhab itu kan akal manusia, bukan wahyu. Jadi untuk menelaah Al-Quran itu sulit, menelaah hadis sulit. Coba contoh, apakah dalam Al-Quran disebut sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, subuh? Tidak. Al-Quran hanya Allah firmankan, aqimus sholat, dirikan sholat. Siapa yang mengatakan bahwa sholat itu ada subuhnya, ada asarnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti mana aku salat. Coba di majelis ini siapa yang pernah bertemu Rasulullah yang melihat langsung Nabi Muhammad salat? Ada. Maka saya ingin katakan, menelaah Al-Quran dan hadis itu perlu yang namanya ijma' para alim ulama. Maka Aceh Darussalam yang dulu dipimpin oleh Sultan Ali Muwayyad Shah, dalam undang-undang dasar negaranya yang disebut dengan Qanun Nuqta Alam, beliau menanamkan 4 pilar dalil dasar hukum negara: Quran, hadis, ijma', qiyas. Yang membuat undang-undang dasar negara Aceh Darussalam sehingga undang-undang ini dipelajari oleh Turki, undang-undang ini dipelajari oleh kerajaan Cina. Dari Qanun Nuqta Alam inilah dilebih populerkan oleh Raja Malikul Adil, namanya Sultan Iskandar Muda. Dilanjutkan kembali oleh Sultan Iskandar Sani. Kerajaan Aceh masa dulu 4 pilar dasar hukum agama, dasar hukum negara: Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Titik sampai di situ. Ilun tuan sampaikan menyomenan bab-bab tauhid dalam Al-Quran itu tidak bisa kita teliti dengan akal, harus perlu bantuan tafsir. Sama lagi baru kan? Kita kemarin sudah membahas ada sedikit bahayanya ketika menafsirkan Al-Quran tanpa tafsir. Allah menggunakan ada arsistawa. Ala itu kalau diambil kamus artinya di atas. Sehingga kita berkeyakinan menyomenan Allah jatuh. Dan atas itu sifat makhluk dan seterusnya. Nah, ini coba maka kita tauhid itu perlu yang namanya guru. Jamaah dirahmati oleh Allah. Kalau begitu kita ambil kesimpulan, rasa, warna itu sifat makhluk.
Ketahui olehmu apabila sudah tetaplah bahwa alam ini sekalipun muhdits, yakni baharu, maka makna baharu itu dahulu daripada adanya itu Adam. Maka yang mengadakan dia itu Allah Ta'ala, zat yang wajib wujud, yang tiada baginya permulaan dan tiada berkesudahan, dan ada baginya beberapa sifat kamalat yang tiada terhingga baginya pada bilangan-bilangan, pada nafsul amar, sama ada sifat yang wujudiyah atau salbiyah. Karena beberapa hadis yang menunjukkan tiada berkesudahan kamalat Allah Ta'ala, tetapi tiada wajib kita ketahui atas jalan tafsil, hanya wajib kita ketahui atas jalan ijmal. Maka tanda makhluk itu dia harus wajib punya Adam, makdum. Jadi kajian ini sudah saya sampaikan di Kampung Baru Punge, Cik Tengok. Ya. Nah, Nalun sampaikan kajian bulanan mengenai tentang ini. Mungkin saya tulis lagi di sini biar kita faham hakikat makhluk, agar kita juga faham hakikat siapa yang menciptakan makhluk. Ya, kah. Jadi pengarang kitab menjelaskan bahwa salah satu sifat makhluk itu adalah yang disebut dengan makdum. Ini makhluk. Nah, makhluk itu dia harus punya sifat arat. Arat punya bahasa kitanya sifat. Dia harus punya sifat yang namanya jirim. Jirim itu bentuk. Makhluk harus punya bentuk. Kemudian di jirim ini nanti, di arat ini ada sifat-sifat lainnya, warna, kemudian arah. Nah, satu lagi, kemudian rasa. Kabeh ya. Satu lagi disebut dengan hadis atau muhdits. Apa itu? Berubah-ubah. Ini makhluk, terserah siapapun itu. Hanya Allah yang tidak masuk di situ. Allah yang tidak masuk ke sifat makhluk. Saya ingin fokus di sini. Hadis mahdus itu artinya berubah-ubah. Tadi pengarang kitab menjelaskan bahwa maksud berubah-ubah itu begini modelnya. Nih, berubah-ubah. Nah, ini penjelasannya sudah saya jelaskan di Kampung Baru, di daerah Punge, daerah Kukuroja. Makdum. Nah, ini makdum. Kemudian setelah makdum, maujud. Setelah maujud, makdum. Setelah makdum, maujud lagi. Ya, ini makhluk. Makhluk itu selain dia punya arat, makhluknya berubah-ubah. Dulu kita nggak ada. Coba, siapa yang hidup tahun 1900? Nggak ada. Berarti sifat kita makdum, tiada. Semua makhluk begitu semua. Surga, neraka, aras, kolam Allah, Nabi Muhammad, makdum, makhluk. Maka siapapun yang menyembah Nabi Muhammad hukumnya syirik. Dia makhluk. Umar bin Khattab tidak rela
ketika Nabi Muhammad wafat, dia mengeluarkan pedang. Apa kata Umar bin Khattab? Siapa yang bilang Nabi Muhammad wafat, saya penggal lehernya. Beliau enggak percaya. Seharusnya seorang Nabi akan hidup selama-lamanya, orang yang disayang Allah. Lalu ditegur oleh Abu Bakar, "Man kana ya'budu Muhammad fa huwa mata." Siapa yang beribadah kepada Muhammad, sungguh Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullah fa huwa hayyun la yamut. Siapa yang beribadah kepada Allah, dia hidup, tak akan pernah mati. Disitulah tersadarnya. Maka jika ada ajaran-ajaran yang begitu mengagungkan Nabi Muhammad lalu menyembahnya, nah itu makhluk, sudah syirik. Kita tahun 1900 tak ada, lalu Allah adakan menjadi mewujud. Jadi sekekal apapun surga juga makhluk. Sekekal apapun neraka juga makhluk. Ada, tiada menjadi ada. Alhamdulillah hurufnya gedenya udah kan? Tahun baru ya 2020. Kemudian pertanyaannya, apa kita akan beralih ke tempat lain lagi? Berubah-ubah. Ada, dari ada menjadi tiada. Apa jangan? Mati dan yang mati. Ini tanya mandum mati lah. Dalam majlisnya mandum dan yang mati. Pasti wafat. Nah, ini makhluk. Kemudian negerinya dalam kubur, Allah bangkitkan lagi di yaumul mahsyar sampai nanti masuk surga, sampai nanti masuk neraka dan seterusnya. Jadi oleh karena itu tidak ada satupun makhluk yang tidak punya seperti ini. Ini namanya baharu. Dari tiada menjadi ada, dari ada menjadi tiada, dari tiada menjadi ada. Kemudian barulah masuk ke tahap terakhir. Allah berkata dalam surat Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, "Tsumma ilaihi turja'un." Semua akan kembali kepadanya. Nah, ini dia. Ini berubah-ubah. Sebenarnya cara yang lagi nyonyo ini bisa kita mematahkan pemahaman ateisme yang tidak menganggap Tuhan apapun. Tuhan itu tak ada. Ini sudah cukup untuk membantah mereka. Maka inilah sifat makhluk. Siapapun yang merasa diri untuk melarikan Allah ke sini, menganggap Allah dalam bahagian ini, maka hukumnya sudah kafir. Oleh karena itu, disinilah Allah berkata, "Laisa kamitslihi syai'." Allah itu tidak seumpama yang lainnya. Laisa kamitslihi syai'. Syai' ini sesuatu. Ini syai', ini syai', ini syai'un, ini syai'un, ini syai'un, ini syai'un, ini syai'un. Ini syai'un, syai'un, semua syai'un. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak seumpama dengan sesuatu. Ini dia. Jadi apa sih manfaat kita belajar ini? Nulang juga tu. Mungkin jamaah kita ni yang bantu bab malam ni. Saya ingin inilah yang disebut hakikat akal. Jangan sampai salah. Coba saya ulangi lagi yang penjelasan kemarin, yang arah. Arah itu sifat makhluk. Jihatun, ya kan? Bahasa Arab, bahasa Indonesianya arah. Arah itu gimana? Ada ini titik. Dia punya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, gimana kan? Ini arah ini. Arah ini salah satu sifat makhluk. Lantas apakah kata Allah dalam Al-Quran yang berkata Allah di atas harus ke sini? Wah, bahaya itu. Bisa kafir kita menganggap Allah itu di atas, seperti mana arah ini adalah sifat makhluk.
Kenapa sih saya ulang-ulang pelajaran ini? Dia cehna yang mudah lagi orang menganggap Allahnya betul-betul di atas punan. Lagi di atasnya lah sifat makhluk. Jadi ini bahaya. Oleh karena itu, kalau ada sesuatu yang kita lihat di Al-Quran dalam bidang tauhid, coba buka kitab-kitab tafsir agar kita temukan jawaban yang sebenarnya. Ya. Nah, sudah. Jadi inilah sifat makhluk. Warna. Ada warna hitam, ada warna kuning, ada warna merah, dan seterusnya. Ini pintu warna kuning, tulisan warna merah, nyaw mimbar warna oranye, nyaw mik warna hitam. Kamu lihat sorban bentuang warna putih. Aci di contoh nepumate lampu mendung. Ketika masjid ini dimatikan lampu, apa ini masih terlihat warna putih? Nggak nampak lagi. Apa ini masih terlihat warna coklat? Tak tampak lagi. Makanya ada satu buku yang ditulis oleh ulama Turki. Beliau itu salah seorang ilmuwan. Beliau mengatakan tidak ada hakikat warna di dunia ini kecuali warna hitam. Kuning yang tak kala nuronyo yang hakikatnya hitam. Putih yang tak kala nuronyo yang hakikatnya hitam. Semuanya warna hitam. Kenapa kita bisa melihat ini putih? Karena dibantu cahaya lampu. Acil mati lampu, ada putih yang jaga hitam dulu. Maka ini hakikatnya nggak ada. Ini saya mau mengajak gimana caranya kita tahu tentang hakikat alam, bahwa kita hidup di dunia yang hitam. Ya kan? Ini merah nggak ada ini. Kenapa Anda bisa bilang warna kuning? Karena Anda dibantu oleh cahaya. Ini nggak ada. Kenapa Anda bisa bilang papan warna putih? Karena dibantu cahaya. Menurut mati lampu karena ada gelap. Maka hakikat hitam. Apa sih manfaatnya kita bawa tahu bahwa warna hitam ini adalah hakikat warna? Ingat baik-baik, kita dulu di alam rahim hidup di alam yang hitam. Lalu nanti kita masuk ke dalam kubur juga hidup di alam yang hitam. Oleh karena itu, maka hiduplah seperti hidup warna hitam. Kenapa? Nanti dia akan tahu, Allah akan menunjukkan arah kepada dirinya bahwa Allah itu benar-benar ada. Hana tamu lagi, kiban masuk dengku, mana caranya? Kiban cara kita nyawa mengetahui hakikat akal yang tujuannya kita tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini sesungguhnya tak ada. Kenapa? Karena yang bilang saya ada otak, yang bilang saya ada akal. Sesungguhnya akal itu kalau dicari di mana keberadaannya tidak akan pernah ditemukan. Nyaget? Membuktikan ba'lun tuan lipat hidup akal. Hana dulu. Akal itu sesungguhnya tiada. Nih tamu. Inilah yang menyebabkan para wali Allah tidak melihat warna selain Allah. Hanya Allah saja yang dilihat. Ini tak nampak, semua hitam. Ini warna namanya. Maka Allah tak pantas kita bilang kuning, merah dan seterusnya. Nah, dah sampai di sini. Mana pertanyaan? Nyoh hana baca le karena kabeh benar. Jadi menyoh bertanya habis-habis tak putar akainya, insya-Allah merumpuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat cocok apa yang dikatakan oleh Rasulullah, "Ubud rabbaka ka'annaka tarah." Beribadahlah kamu seolah-olah engkau melihat Allah.
Hanjit Nabi, lun hanjit lun kalon Allah, kana merumpuk dah. Mun hanjit fa illam takun tarah fa innahu yara. Kalau engkau tak bisa melihat Allah, seolah-olah Allah melihat dirimu. Nah, namanya anak. Ya, coba. Nah, ini udah habis sampai sini. Makanya kalau ada orang tanya Allah itu di mana sih? Di atas. Datang orang ateis, kalau Allah di atas, di bawah siapa? Arabnya. Ya kan? Nih. Allah itu di mana sih? Kita jawab Allah di atas. Dibalas. Terus di bawah siapa? Ya kan? Tak neji nu naurun kanyo. Allahnya 4 lagu, dia ada dalam kehanan. Baru kau. Apakah di bawah ini ada Tuhan lain? Kalau di bawah ada Tuhan lain, siapa namanya? Nah, kami menyomenan iban sampingnya Allah cik. Dan seterusnya. Ini yang seperti ini bahaya. Maka jika ada orang tanya, di mana Allah? Di atas. Terus di bawah siapa? Di kanan siapa? Di kiri siapa? Nah, maka oleh karena itu atas di sini oleh Imam As-Suyuti dikatakan bahwa atas itu bermakna majazi. Allah Maha tinggi. Kaji terkenal ya. Mungkin nak pertanyaannya. Ya. Malamnya agak tingkat becut bedanya ubud karena memang bak kitab kabeh pembahasan dah kaitan pembahasan lain. Ya. Jadi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali butiran-butiran tanda yang Allah kirimkan di bumi ini. Kalau mau saja kita berpikir duduk sejenak, melihat pagi yang indah, melihat kapal yang berlalu di atas laut, melihat bintang yang bersinar di atas langit, melihat angin yang berhembus mengenai tubuh dan dedaunan, melihat burung yang terbang di atas langit, melihat hewan-hewan yang berjalan dengan indah di atas dataran, maka sungguh semua itu adalah tanda-tanda bahwa Allah itu ada. Inilah cara Nabi Ibrahim alaihi salam menemukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang di negeri kita di Indonesia ini Islam mayoritas tapi yang beriman minoritas? Seharusnya Islam mayoritas dan orang beriman mayoritas. Kenapa di Eropa hari ini Islam minoritas tapi yang beragama beriman mayoritas? Kenapa? Karena orang Eropa malu berpikir menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah.